buka usaha udah hampir 3 tahun ya. Dan omsetku kekayaan bersihnya itu di bawah 100 juta. Tapi aku bingung nih, usahaku ini masih termasuk golongan kecil, menengah, atau besar ya? Oh iya, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 95 Pasal 5 itu memiliki kekayaan di bawah 200 juta itu masih golongan usaha kecil. Itu tidak termasuk tanah atau bangunan pemilik seperti itu. Oh, seperti itu. Kemudian hasil bersih penjualan itu di bawah 1 miliar. Jadi itu masih golongan usaha kecil. Sedangkan menurut Komisi Perkembangan Ekonomi menyebutkan manajemen itu berdiri sendiri. Jadi sebagai pemilik itu menjadi manajer. Kemudian modal disediakan oleh pemilik sendiri. Kemudian daerah operasi itu masih daerah lokal, jadi belum mencakup luar kota. Misalnya kamu di daerah Jombang ini, jadi kamu masih di dalam area daerah Jombang, seperti itu. Dalam usaha kecil ini juga ada kelebihannya ya, yaitu tuh memiliki kebebasan. Jadi kamu memiliki kebebasan untuk mengatur usaha kamu sendiri, seperti itu. Kemudian fleksibel. Kemudian itu yang penting itu tuh tidak mudah goncang, seperti itu. Kelemahan struktural. Jadi dalam organisasi, dalam sumber daya, teknologi, kamu agak lemah karena kamu diatur oleh kamu sendiri gitu, tanpa manajer, tanpa lainnya gitu. Seperti itu. Kemudian kelemahan kultural atau kelemahan budaya gitu. Jadi kamu masih menggunakan metode-metode nenek moyang, bukan nenek moyang ya bahasanya, turun temurun dari keluargamu, seperti itu. Jadi kamu udah ngerti ini tentang membuat kerangka hipotesis perkembangan usaha kecil. Oh, kalau hipotesis itu hasil studi yang dilakukan menurut John Eggers dan Kim Lee yang diikuti oleh Lambing, mengidentifikasi 6 tahap pengembangan bisnis, yaitu yang pertama tahap konsepsi, yang kedua tahap survival, yang ketiga tahap stabilisasi, yang keempat tahap orientasi pertumbuhan, yang kelima tahap pertumbuhan yang cepat, yang keenam tahap kematangan. Pada setiap tahap tersebut, gaya wirausahaan dan keterampilan diperlukan cenderung berubah. Menurut Lambing, ada 2 keterampilan yang sangat diperlukan oleh pemilik perusahaan dalam rangka mengembangkan usahanya, yaitu manajemen personal dan keuangan. Lalu, menurut aku juga tahu nih Mbak, pandangan para ahli tentang pengembangan usaha. Menurut pandangan ahli Michael Porter tentang teori strategi kompetitif sampai saat ini tampak masih relevan, walaupun dalam perkembangannya tidak sedikit yang mengkritik. Teori Porter dirancang untuk menghadapi tantangan eksternal, khususnya persaingan. Dalam teori persaingan Porter, dikemukakan bahwa menciptakan daya saing khusus perusahaan harus menciptakan keunggulan melalui strategi generik, yaitu strategi yang menekankan pada keunggulan biaya rendah, diferensiasi, dan fokus. Oh ya, seperti itu. Iya. Oh iya, aku juga itu paham tentang ini. Seingatku itu menurut Richard de Aveny dan Barry Hamel, itu perusahaan harus menekankan strategi yang berfokus pada pengembangan kompetensi inti, kemudian pengetahuan dan komunikasi. Kemudian tidak berwujud untuk menciptakan keunggulan, dan hanya wirausahalah yang mampu mencapai peluang secara kreatif. Oh begitu ya. Dan Mbak, terima kasih Mbak ya, saya mendapatkan ilmu dari Mbaknya, belajar juga. Oh iya, sama-sama. Kita sama-sama belajar. Di sini juga kan kita saling berdiskusi gitu, saling berbagi ilmu. Iya. Seperti itu.